Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Kartika, NIM 34021900230, kelas manajemen H, pertemuan ke-6, tugas Kombis 2, Komputer Bisnis 2, yang menugaskan menghitung NPP dan IRR. Untuk pertemuan kali ini, kita coba menganalisis yang ketiga, yaitu Net Present Value atau NPV, dan yang keempat adalah IRR atau Intermediate Rate of Return. Nah, Net Present Value merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Dan IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0, kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital. Dan sebelum kita mengerjakan menghitung NPV dan IRR, kita lihat dulu ke sini. Nah, ini ya. Menurut Johan Arifin dan Ahmad Fauzi, net present value itu adalah diperoleh dari cash inflow kurangi present value investasi ya. Nah, present cash inflow ini adalah uang yang masuk selama investasi, sehingga NPV ini merupakan selisih dari capital inflow atau dan tingkat bunga perusahaan dikurangi nilai investasi. Nah, kita lihat contohnya. Pak Beni berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta selama 7 tahun dengan perkiraan cash inflow setiap tahunnya sama sebesar 8 juta dan tingkat bunga 5%. Berapa net present value-nya? Nah, sekarang kita coba kerjakan bersama-sama. Tadi selama 7 tahun. Kita bikin tabel dulu seperti ini. Nah, ini kalau dikerjakan di aplikasi Excel. Dan cara perhitungannya seperti ini. NPV present cash inflow kurangi present value investasi. Kan 46 juta yang ini dikurangi 35 juta yang tadi ada di soal. Dan hasilnya ini seperti ini. Nah, net present value ini dikerjakan di Excel. Ini gambarannya, contohnya. Kegunaan NPV adalah untuk mengetahui investasi di masa yang akan datang yang memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dipengaruhi oleh besar kecilnya cash inflow dan diskon faktor. Artinya NPV positif maka proyek tersebut layak dan sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua, internal rate of return atau IRR. IRR ini adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kriteria penerimaan minimum diterima jika IRR lebih daripada the required return. Kriteria ranking dipilih alternatif dengan IRR tertinggi. Nanti kita menghitung internal rate of return. Di sini kita artikan bahwa kelayakan bisnis dicapai jika nilai cost of capital lebih kecil dari IRR, dan cara menghitungnya ini sangat panjang seperti ini contohnya. Nah, kalau dikerjakan di Excel gambarnya seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kita capai di sini, coba mempraktikkannya. NPV dan IRR. Kita mulai dari NPV dulu. NPV atau Net Present Value. Ini yang udah dihitung
Dan sekarang kita membuat dulu mesin A, mesin B, membuat tabel yang seperti ini. Mesin A 28 juta, mesin B 32 juta. Present value itu, nah di sini kita harus mengetahui dulu cash inflow-nya. Diskon factor, kita harus memperoleh cash inflow-nya dulu. Cash inflow diperoleh dari mana? Yang minggu lalu ada keterkaitannya. Cash inflow ini diperoleh dari payback period. Ini yang ini. Kita ambil yang ini. Cash flow EAT tambah depresiasi. Sekarang cash inflow-nya itu berapa? Di sini udah diperoleh 12,66667. Kita tidak usah hitung lagi, kita ambil aja yang itu. Cash flow itu add ditambah depresiasi. Kita ambil saja sama dengan, langsung ambil saja dari sini, enter. Kemudian kita tarik. Nah, kemudian diskon factor rumusnya yaitu sama dengan 1 per kurung buka kat, lalu N-nya adalah tahun keberapa. Hasilnya ini. Kita tarik. Dan ini udah sama ya. Ini yang sudah dikerjakan. Dan sekarang kita cari present value. Present value adalah perkalian cash flow dikali diskon factor. Nah, ini kita tarik saja. Lalu jumlah total present value. Kita langsung aja auto sum. Ini jumlahnya. Kita lihat sama atau tidak. Hasilnya sama. Nah, perusahaan B kita tarik lagi. Lihat di perusahaan yang B. Ini. Enter. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Dan sekarang diskon factor sama dengan sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah ini kunci F4 kurung tutup pangkat lalu N-nya itu adalah tahun. Enter. Sama. Dan kita tarik. Nah, sekarang diskon factor sama dengan
cash inflow dikali dengan diskon vektor. Enter. Dan kita tarik lagi. Dan ini kita jumlah langsung auto sum. Sekarang kita lihat dengan jumlah investment yang sama. Perusahaan A total present value 47 juta. Sementara perusahaan B 40 juta. Sekian. Nah, sekarang net present value. Rumusnya adalah present cash inflow rumusnya itu sama dengan total present value dikurangi ini juga sama. Yang ini untuk perusahaan B, karena ada nilai sisa 5 tahun ke depan, kita menghitung ini dulu. Ini tuh harus dihitung. Caranya bagaimana? Kita hitung dulu di sini nilai sisanya. Sama dengan ini dilihat di sini karena ada sisanya 5 juta. Nah, kita 5 juta itu 5 6 ditambah kurung buka 1 ditambah, maaf ini ada yang salah, ini dikali kurung buka satu ditambah ini kurung tutup bagi pangkat tahun yang kelima itu adalah 10 juta. Jadi 5 juta sekarang, 5 tahun ke depan itu adalah 10 juta. Sehingga kita peroleh net present value-nya itu untuk mesin B sama dengan 40 juta ditambah 10 juta. Nah, ini salah, bukan ditambah tapi dikurangi. Dengan ini dikurangi investasi ditambah, dan ini kita kasih kurung dulu, ditambah ini nilai sisa. Hasilnya seperti ini, 18 juta. Nah, itu perusahaan B. Nah, sekarang kita lihat present value yang mesin A 19, yang ini 18. Apabila keduanya plus,
maka pilih plus yang lebih besar. Sekarang yang kita lihat yang Mesir besar yaitu adalah mesin A, 19 juta. Jadi kita dapat menyimpulkan net present value mesin A itu lebih layak untuk diinvestasikan. Kayak yang beli mesin yang 28 juta gitu. Nah, yang berikutnya adalah IRR. Sekarang kita menghitung IRR yang mesin A terlebih dahulu. Nah, IRR tadi adalah tingkat bunga yang investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga cost of capital sebelumnya. Nah, gitu ya. Nah, lihat tabelnya. Tabel NPV dan IRR. Tabelnya sama. Nilai investasi, bunga, cash flow, discount factor, present value. Ya. Nah, yang ini kita cari IRR mesin A dulu. Yang sama seperti ini. Ambil ini dari sini sama dengan enter. Nah, ini sama dengan ini. Yang ini tinggal sama dengan cash inflow dikali diskon factor. Enter. Kita tinggal tarik ke bawah. Ini juga sama. Ini juga. Yang ini kita jumlahkan dulu langsung pakai AutoSum. Hasilnya sama. Present value-nya sama dengan total present value dikurangi nilai investasi. Nah, ini. Sekarang bagaimana caranya yang ini berapa tingkat bunga NPV-nya menjadi 0 gitu ya. Berapa tingkat bunganya? Ini yang disebut dengan IRR, tingkat bunga IRR aktual, ada IRR estimasi. Nah, kita coba merubahnya. Ada dua metode. Kalau perhitungan ada, dan kita coba dulu supaya ininya 0 dengan merubah tingkat bunga dengan 20%. Ini harusnya berubah, tapi karena di sini tidak berubah, alangkah lebih baiknya kita ini hapus dulu ya. Maaf semuanya. Bentar. Dan kita cari sama dengan 1 per muka 1 tambah ini kunci F4 kurung tutup pangkat dan ini adalah tahun. Enter, sama ya. Kemudian kita tarik dulu. Nah, kita tinggal merubah persennya ini. Bagaimana caranya supaya net present value-nya adalah 0.
Misalkan 20%, nah berubah, masih jauh. 30% mendekati 0. 35 belum. Misalkan 40 udah minus dan ini udah mendekati 0. Turunkan lagi 38. Kita coba lagi 39. Berarti antara 38 dan 38,9533. Nah, di sininya udah 0 kan. Ini kita isi IRR atau aktual, sama dengan kita ambil yang ini, enter, sama dengan kita ambil persen yang ini, enter. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan investasi diterima apabila IRR hitungan lebih besar, maka keputusan kita di sini diterima. Diterima. Jadi keputusan yang ini diterima. Keputusannya yaitu diterima. Ingat, tingkat bunga ini yang awal berdasarkan keputusan Bank Indonesia. Sekarang bagaimana dengan IRR perusahaan yang kedua, yang perusahaan B? Dan sekarang kita coba menghitung yang mesin B. Ini masih sama, tabelnya dibuat tabel seperti yang mesin A ini. Dan ini yang mesin B, yang investmentnya 32 juta. Dan yang ininya cash inflow kita ambil aja tadi. Ini dari sini ya, cash inflow-nya. Dan udah seperti ini. Dan sekarang diskon faktor, yang diskon faktor sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah ini, dan kunci F4 kurung tutup pangkat N-nya ini, dan kita ambil 5 digit dan kita tarik. Yang ini sama dengan cash inflow kali diskon faktor. Nah, ini seperti ini, kita tarik aja langsung, dan jumlahnya langsung kita auto sum di sini. Nah, net dan net present value yang ini juga sama dengan ini dikurangi sama ini. Nah, seperti ini. Dan bagaimana net present value-nya ingin jadi mengenolkan ya, kita
bunganya harus diganti kayak yang tadi di sini. Contoh misalkan 20%, apakah sudah jadi 0? Masih belum. Masih ada sisa 4 juta. Dan kita coba 25%. Masih ada sisa. Ini mendekati, berarti kita coba lagi 26, dan masih ada sisa 28. Udah min berarti ada di 27 atau 28. Kita tulis 27%. Masih ada sisa. Ternyata, dan kita coba 27, 27,9,047. Dua tujuh koma 89047. Nya 27,89047. Dan hasilnya sekarang udah 0. Dan sekarang kita pindahkan ke sini sama dengan IRR aktualnya, yaitu tadi 28%. Enter, dan IRR estimasinya sama dengan 15%. Yang awalnya 15%, artinya dapat diterima investasinya karena ini lebih besar. IRR aktual dan estimasinya lebih besar, berarti keputusannya adalah diterima. Karena mesin A dan mesin B sama-sama diterima. Ini mesin B dan hasilnya sama-sama positif, maka apabila tidak ada negatif salah satunya, kita ambil dari nominal atau jumlah nominalnya lebih besar, yaitu mesin A. Mesin A 39%, karena yang mesin B cuma 28%, karena mesin A yang lebih layak untuk diinvestasikan, seperti NPP juga, mesin A yang layak diinvestasikan. Dan untuk materi kali ini, NPP sama IRR, dua-duanya yaitu mesin A yang layak diinvestasikan karena memiliki tingkat bunga yang lebih besar dan nilainya juga yang lebih besar. Dan mungkin cukup sekian materi dari saya tentang NPP dan IRR. Apabila ada kesalahan karena masih dalam proses belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.